Halo, jumpa lagi di kanal YouTube Police Center yang konsen menyajikan info-info aktual terpercaya untuk menambah referensi Anda. Inspirasi panitia memaknai HUT Kabupaten Maibrat ke-16 dengan jenis lomba murah meriah massal tetapi bermanfaat di tengah kebijakan efisiensi anggaran menuju Maibrat aman, maju, sejahtera, dan mandiri diapresiasi Sekretaris Fraksi Perubahan DPRD Maibrat. Informasi ini akan kami rangkaikan dengan harapan anggota BP3 UKP Perwakilan Papua Barat Daya Oto Yalau agar program makan bergizi gratis menggerakkan ekonomi lokal dan testimoni keluarga penderita tumor ganas merasakan dampak mengkonsumsi produk AFC. Berita pertama dari pentingnya melaksanakan lomba murah meriah massal di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Panitia HUT Kabupaten Maibrat ke-16 melaksanakan lomba jalan santai dan bersih lingkungan untuk meningkatkan kebugaran dan keharmonisan antar warga serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya memelihara kebersihan lingkungan. Ketua Panitia HUT Kabupaten Maibrat ke-16 Stefanus Kocu SSPI MSC membenarkan tujuan panitia memilih lomba jalan santai dan kebersihan lingkungan, pemukiman dan perkantoran adalah untuk meningkatkan kebugaran dan menjalin silaturahmi antar warga dan pemerintah daerah serta merangsang warga untuk sadar memelihara kebersihan lingkungan. Tidak hanya lomba yang disponsori Bank Papua Cabang Maibrat menyiapkan door prize dan hadiah kepada kepala distrik dan lurah serta kepala kampung. Ketua panitia berharap menswadayakan kegiatan lomba kebersihan di masing-masing wilayah dan mengerahkan utusan mengikuti jalan santai secara mandiri karena hadirnya Kabupaten Maibrat telah membuka peluang bagi kepala distrik dan lurah serta kepala desa meraih jabatan. Harapan Karena kami semua kegiatan-kegiatan ini itu ada keterlibatan semua masyarakat, semua dari dunia pendidikan, sekolah-sekolah SD, SMP, semua guru-guru itu mereka sudah hadir semua untuk terutama jalan santai nanti, kemudian bersih-bersih ibu kota, kemudian pada saat perayaan upacara itu semua harus hadir. Dan untuk biaya transportasi, kami berharap dari panitia berharap itu dari distrik kampung itu upaya masing-masing. Karena kehadiran Kabupaten Maibrat sehingga bisa ada kabupaten, ada kampung, ada aparat kampung bisa terima honor, ada pegawai negeri bisa jadi pegawai, bisa naik pangkat, bisa dapat jabatan. Ini harapan kami itu semuanya masing-masing kontribusi. Jadi tidak ada panitia yang membantu untuk urus-urus seperti ini. Karena kita sudah libatkan sesi transportasi itu kepala distrik dan kepala kampung. Urus masing-masing, utus. Sekretaris Fraksi Perubahan DPRD Maibrat Leonardo Kore mengapresiasi inisiatif panitia memprakarsai lomba murah meriah dan massal karena telah sejalan dengan makna efisiensi anggaran yang dibijaksanai Presiden Prabowo Subianto untuk mengefektifkan pengelolaan anggaran. Politisi PKB Maibrat ini menyarankan kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti di HUT Kabupaten, tetapi diagendakan rutin untuk mewujudkan visi Maibrat aman, maju, sejahtera, dan mandiri. Kebijakan efisiensi anggaran yang tersurat dalam Surat Menteri Keuangan nomor SN-37-MK-02-2025 untuk menekan pos belanja pembelian ATK dan perjalanan dinas, sewa kendaraan hingga kegiatan seremonial menjadi perhatian serius panitia dengan memilih kegiatan yang bersifat murah, meriah, dan massal untuk mewujudkan Maibrat aman, maju, sejahtera, dan mandiri. Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua BP3 OKP Perwakilan Papua Barat Daya
Oto Yalau mengharapkan petunjuk teknis makan bergizi gratis dari Badan Gizi Nasional harus mendukung pangan lokal agar bisa memberikan kesempatan kepada UMKM dan petani lokal terlibat menyediakan bahan makanan. Harapan anggota Badan Pengawas Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua BP3 OKP Perwakilan Papua Barat Daya Oto Yalau disampaikan menanggapi program makan bergizi gratis yang berpeluang menggerakkan ekonomi lokal. Ditemui selesai menghadiri wisuda 92 sarjana kesehatan Stikes Papua Sorong di Auditorium Stikes Jalan Kanal Victory kilometer 10 Pantai, Bupati Sorong Selatan 2 periode ini menandaskan Juknis makan bergizi gratis dari Badan Gizi Nasional harus mempertimbangkan keterlibatan UMKM dan petani lokal agar bisa mendorong ekonomi lokal dan memastikan keamanan pangan di daerah terpencil. Di tingkat nasional, Kepala Badan Gizi Nasional sementara menyusun Juknis. Kita hari ini memang betul pelaksanaan di tingkat sampai seluruh Indonesia, Juknisnya belum ada, sehingga kita harapkan Juknisnya segera terbentuk dan regulasinya harus menyesuaikan dengan situasi lokal. Bapak Presiden mengharapkan bahwa makanan bergizi gratis ini potensi lokal harus dihidupkan. Bagaimana kesiapan daerah menyambut itu? Dari makanan yang disiapkan untuk makanan bergizi gratis ini harus mengelola potensi daerah. Maka kita berikan penguatan terhadap ketahanan pangan lokal, tapi juga mekanisme pelaksanaan. Ini dua unsur kita sekarang ini di Papua Barat Daya. Pak Gubernur sudah perintahkan untuk segera bentuk satgas makanan bergizi gratis, tapi juga satgas tentang ketahanan pangan. Jangan sampai stok tersedia lokal habis, kita terpaksa harus datangkan dari luar. Ini arahan Presiden tidak begitu. Presiden mengarahkan harus menghidupkan ekonomi lokal dan makanan bergizi gratis. Kita harap terlibat lembaga masyarakat. Kami sudah mulai ya. Sudah beberapa lembaga yayasan sudah mulai terlibat, agama Kristen maupun kelompok pengajian sudah terlibat. Kalau di Papua sudah ada 5 dapur yang sudah dibuka. Kita harap berkat dari Bapak Presiden ini harus kena dampak langsung pada kelompok-kelompok penerima manfaat, tapi juga terhadap kegiatan pergerakan ekonomi lokal. Alasannya karena tidak hanya memperkuat kedaulatan pangan lokal, tetapi menambah variasi menu lokal sesuai dengan preferensi atau pilihan penerima manfaat, menerima menu makanan bergizi yang disuguhkan. Ibu dari anak penderita tumor mata ganas tidak menyangka anaknya selamat dari penolakan dokter melakukan operasi karena menganggap tumornya sudah menyebar dengan hanya mengkonsumsi produk Subarasi dan Ucukusi dari perusahaan farmasi Jepang. Dalam kanal YouTube Regina Lodo, ibu dari penderita tumor ganas, mengajak masyarakat yang belum mengkonsumsi suplemen kesehatan yang telah direferensi secara ilmiah di dunia kesehatan atau medis untuk mengkonsumsinya, karena telah mengalami sendiri anaknya yang sudah ditolak dioperasi karena telah menjalar bisa diselamatkan hanya dengan minum inovasi perusahaan Jepang tersebut. Sebelum dia konsumsi, kondisinya seperti ini. Sebelum konsumsi AFC. Ini ya pada saat mau kemo ya Bu. Pada saat 2 hari sebelum kemo. Ya, 2 hari sebelum kemo. Tetapi pada saat itu kemo tetap berjalan dan saya harus kasih produk AFC ke anak saya ini. Jadi pada saat di kemo dan sampai saya kasih AFC sampai sekarang di order produknya sudah 2 kali, sudah 2 paket 4 box.
Itu puji Tuhan, hasilnya sungguh luar biasa. Ya inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Ya, perubahan yang luar biasa sekali dengan konsumsi baru 4 box AFC, Subarasi 1 box, Utsukushi 3 box. Ini hasilnya ya Bapak Ibu. Jadi Bagi yang masih ragu-ragu, pikir-pikir dulu, lihat hasilnya. Kalau uang itu bisa dicari ya Bu. jadi saran saya jangan ragu dengan produk AFC. AFC sangat membantu. Mereka yang disebut hebat adalah mereka yang membuat setiap orang merasa hebat. Semoga apa yang disajikan kali ini bisa menginspirasi pengambilan keputusan yang bermanfaat. Akhirnya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.